Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasikan tugas UAS perpajakan dosen pengampu Pak Wahyu Purbo Santoso SEMM CFRM yang berjudul Kelemahan Sistem Pengawasan Pajak Kasus Angin Praitno. Saya Alfira Herunisa dari kelas MJ 501. Latar belakang masalah. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment dipakai saat era kolonial Belanda menjadi self-assessment. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tantangan utama dalam menyelesaikan kasus perpajakan di Indonesia antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dapat menghambat proses investigasi dan pengumpulan bukti dalam menyelesaikan kasus perpajakan. Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, dan Kepolisian juga sangat penting dalam menyelesaikan kasus perpajakan. Kurangnya koordinasi dapat menghambat proses investigasi dan pengadilan. Kasus Angin Praitno adalah perkara suap rekayasa pajak yang pertama kali disidik sejak tahun 2021. Kasus ini menyeret nama-nama pejabat Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Praitno Aji. Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Dadan Ramdhani, Supervisor Tim Pemeriksaan Pajak Wawan Ridwan, Ketua Tim Pemeriksa Pajak Alfred Simanjuntak. Angin Praitno Aji beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah. Pada 2014 dirinya menjadi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat II. Selanjutnya pada 2016 dipindahkan menjadi Kepala Kanwil Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, dan pada 2016 Angin Praitno Aji naik menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak oleh Bambang Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Keuangan saat itu. Angin Praitno merupakan terpidana kasus suap pemeriksaan pajak. Dalam perkara itu, Angin Praitno divonis 9 tahun penjara dan denda 300 juta, subsidiar 2 bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 3,375 miliar. Rumusan masalah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Angin Praitno Aji dan 3 perusahaan besar sebagai tersangka kasus suap pajak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus ini terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Angin Praitno Aji dan Dadan Ramdhani diduga menerima sejumlah uang dari 3 perusahaan, yaitu PT Gunung Madu Plantations GMP untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia Panin Tbk untuk tahun pajak 2016, dan PT Jolin Berta untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Selain itu, tim penyidik KPK juga telah menyita tanah dan bangunan milik salah satu tersangka yang diduga diperoleh dari penerimaan uang suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. Jaksa menyebut Angin Praitno terbukti bersalah menerima gratifikasi dari wajib pajak dan penerimaan lainnya terkait jabatan tahun sejak 2014 dengan total 29,5 miliar. Angin juga diyakini melakukan tindak pidana pencucian uang senilai 44 miliar. Kasus Angin Praitno mengungkap beberapa kelemahan dalam sistem pengawasan pajak di Indonesia: transparansi dan akuntabilitas yang lemah, pengawasan internal yang tidak efektif, penegakan hukum yang tidak tegas, kurangnya edukasi dan pelatihan sistem informasi yang jenuh, kurangnya keterlibatan publik dan transparansi informasi, koordinasi antara instansi yang lemah. Kesimpulan, studi kasus Angin Praitno mengungkapkan kelemahan-kelemahan berdasarkan dalam sistem pengawasan pajak di Indonesia, termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pengawasan internal yang tidak efektif, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya edukasi dan partisipasi publik. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem perpajakan, peningkatan penggunaan teknologi modern,
serta peningkatan partisipasi publik dan koordinasi antar instansi terkait. Kasus Salim Praitno mengungkap kelemahan-kelemahan andalan sistem pengawasan pajak di Indonesia, termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pengawasan internal yang tidak efektif, penegakan hukum yang tidak tegas, serta kurangnya edukasi dan pelatihan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem perpajakan, peningkatan penggunaan teknologi, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan. Yang dapat disimpulkan dari adanya kasus Angin Praitno Aji adalah: 1. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi dan suap pajak menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di sektor perpajakan. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas publik, terutama dalam hal pemeriksaan perpajakan. Proses hukum yang dilakukan terhadap Angin Praitno Aji dan perusahaan-perusahaan terkait penegakan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum dan semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakan korupsi. Kesimpulan positif lainnya adalah bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi dan suap di Indonesia. Daftar Pustaka dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.